Para jamaah, kita bersyukur pada Allah pagi ini bisa ke masjid. Berarti kita sehat. Semoga sehat lahir maupun batin. Yang kita kaji pagi ini adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Kita berikan judul investasi yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, di tengah kehidupan modern, hampir setiap orang mengenal istilah investasi. Orang berlomba menanam modal pada saham, emas, properti, atau berbagai instrumen keuangan dengan harapan memperoleh keuntungan yang berlipat. Islam tidak menolak investasi duniawi, tetapi mengajarkan bahwa terdapat investasi yang jauh lebih menguntungkan, aman dari kerugian, dan hasilnya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi yang dimaksud adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif tafsir At-Tanwir, infak bukan sekedar aktivitas sosial atau bentuk kepedulian kepada sesama, melainkan bagian dari ibadah yang membangun peradaban. Harta yang dikeluarkan tidak dipandang sebagai pengurangan kekayaan, tetapi sebagai benih yang akan tumbuh menjadi manfaat yang berlipat ganda bagi individu maupun masyarakat. Karena itu Al-Quran menggunakan perumpamaan yang sangat indah untuk menggambarkan nilai investasi tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir atau 7 tangkai. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Para jamaah, infak adalah investasi, bukan sekedar pengeluaran. Ini perlu kita faham betul. Infak bukan sekedar investasi. Infak adalah investasi, bukan sekedar pengeluaran. Tafsir At-Tanwir menjelaskan bahwa ayat ini Al-Baqarah 261 tadi mengubah cara pandang manusia terhadap harta. Secara lahiriah,
Infak tampak sebagai pengeluaran yang mengurangi kepemilikan. Ketika orang punya 1 juta, infak 100.000 terkesan kurang. Akan tetapi menurut logika Al-Quran, infak justru merupakan investasi yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Kok bisa? Karena Al-Quran tidak menggunakan istilah hilang, melainkan mengumpamakannya dengan sebutir benih. Yang kita infakkan itu seperti sebutir benih. Seorang petani yang menanam benih tidak menganggap benihnya lenyap. Ia yakin bahwa benih tersebut sedang mengalami proses pertumbuhan hingga menghasilkan panen yang jauh lebih besar. Demikian pula orang berinfak. Apa yang tampak berkurang tadi di dunia sesungguhnya sedang berkembang dalam rekening amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tanwir menekankan bahwa penggunaan kata habbah, sebutir benih, mengandung filosofi bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas memiliki potensi berkembang menjadi manfaat yang sangat besar. Allah mengajarkan optimisme dalam beramal. Tidak ada infak yang sia-sia selama dilakukan karena Allah. Di infak, sedekah yang kita lakukan itu berapapun jumlahnya, tidak ada yang sia-sia. Asal kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa harta yang sesungguhnya yang kita miliki bukanlah yang disimpan, melainkan yang telah diinfakkan di jalan Allah. Jadi ini teorinya agak kebalikan kebanyakan. Seakan-akan ketika kita punya uang, kita tabung di bank 3 juta, itu milik kita. Belum tentu milik kita. Yang pasti milik kita adalah yang kita infakkan, itu malah betul jadi milik kita. Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali wa hal laka yabda Adam min malik illa ma akalta fafnaita aw labista fablaita aw tasaddaqta famdaita. Jadi ada seseorang atau manusia yang mengatakan, inilah hartaku, inilah hartaku, inilah hartaku. Lalu dikatakan, kau tidak akan punya apa-apa dari hartamu itu, kecuali yang kamu makan habis, yang kamu pakai lusuh, dan yang kamu sedekahkan, nah itulah yang menjadi simpanan bagimu. Jadi para jamaah, berarti yang benar-benar kelak menjadi milik kita, bahkan akan selalu menemani kita sampai nanti di akhirat, adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Karena itu hendaknya masing-masing kita itu setiap mendapatkan harta itu terpikir oleh kita, nanti sebagian kita berikan kepada siapa, kita sedekahkan di mana, kemana,
untuk apa, dan seterusnya. Dengan begitu maka harta yang kita punya ada sebagian yang bisa dipastikan benar-benar menjadi milik kita hingga nanti di akhirat. Saya bacakan lagi. Orang-orang manusia pada berkata, ini hartaku, ini hartaku. Padahal wahai anak Adam, tidak ada hartamu kecuali yang telah engkau makan lalu habis, yang kau pakai lalu usang, atau yang engkau sedekahkan sehingga menjadi simpanan bagimu. Jadi kalau kita ingin punya saham, kalau kita ingin punya simpanan, kalau kita punya bekal yang benar-benar kita bawa, sedekahkan, infakkan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa sedekah bukanlah kehilangan harta, tetapi memindahkan kepemilikan dari dunia yang fana menuju tabungan pahala yang kekal. Inilah hakikat investasi akhirat yang ditekankan Al-Quran. Secara sekilas ya, semua orang akan mengatakan ya mesti kalau duit yang dikeluarkan. Yang pasti angka itu kan dari 10 juta tinggal 9 juta, karena 1 juta diinfakkan. Tetapi Nabi mengatakan mana qasad sedekahun mimmal, sedekah yang dikeluarkan itu sebenarnya tidak mengurangi kepemilikan kita, tidak mengurangi. Mana qasad, hadis Sahih Muslim. Nah, di hadis yang barusan tadi kita baca, justru yang kita sedekahkan itulah yang menjadi simpanan kita, yang menjadi bekal kita, dan bahkan menemani kita sejak dari alam barzakh di kuburan sampai nanti di akhirat. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Hadis ini benar-benar membuat saya semakin punya perhatian masalah sedekah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yang zilan. Setiap pagi kita ini didatangi malaikat. Setiap pagi, mulai pagi kita ini didatangi malaikat, 2 malaikat. Fayaqulu ahaduma, 2 malaikat ini, yang satu mengatakan, Allahumma ya Allah, akti, berikan, munfikon, kepada orang yang berinfak, khalafan, gantinya. Jadi kepada kita ini setiap pagi 2 malaikat siap untuk berdoa. Dua-duanya berdoa. Tapi beda isi doanya. Yang satu, ketika malaikat tahu bahwa orang ini berinfak di pagi itu, malaikat ini berdoa, Allahumma ya Allah, akti, berikan, munfikon, kepada orang yang bersedekah ini, khalafan, gantinya, dengan ganti yang berlipat-lipat, dengan ganti yang membawa kebaikan bagi orang itu. Setiap pagi. Wa yaqul akhar, dan malaikat yang kedua juga berdoa, Allahumma ya Allah, akti, berikan,
mumsikan kepada orang yang tidak mau sedekah. Harta digenggam sendiri, dipakai sendiri, disimpan sendiri, tidak pernah disedekahkan. Talafan, kehancuran, kerusakan. Ini bahaya ini. Itu sebabnya maka orang-orang tua kita dulu mengatakan, ketika kita kehilangan, ketika kita sedang kecelakaan, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ikut dumani malaikat. Sampai kurang sedekah. Mungkin memahami dari hati. Jadi dua malaikat ini sama-sama berdoa, menunggu kita tentang sikap kita di hari itu. Mulai pagi nunggu, mau sedekah enggak umi. Begitu sedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, kepada orang ini yang mau sedekah ini, gantilah dengan sesuatu yang lain yang mungkin tambah berlipat untuk yang sama, atau dengan yang lain yang lebih dibutuhkan untuk kebaikan dia. Yang sakit jadi sembuh, yang seret jadi lancar, ya, yang tadi sedih menjadi tidak lagi. Nah, yang kedua ini yang mengerikan para jamaah, mengerikan betul. Ya Allah, kepada orang ini wis dikasih kesempatan sedekah, bukan mau sedekah ya Allah, padahal dia punya, hancurkan saja harta yang dimilikinya, lenyapkan saja harta yang dimilikinya. Kayak itu doa. Di sini diartikan timpakanlah kerugian kepada orang yang kikir. Itu makna lainnya. Ini masih lembut terjemahnya ini. Yang aslinya tadi itu, ya Allah, akti, berikan, mumsikan orang yang gegem, yang tidak mengeluarkan sedekah ini, talafan, kehancuran. Karena itu para jamaah, maka masing-masing kita harus punya program. Kalau perlu itu dalam setahun itu kita bisa sedekah berapa masing-masing. Mohon maaf para jamaah, di diapesa ini saya tulis dalam setahun itu berapa sedekah saya, baik itu sedekah yang nanti berupa zakat maupun yang di luar zakat. Kalau zakat kan 2,5%, hanya sedikit. Berarti kita harus sedekah lebih dari 2,5%. Yang 2,5% tadi yang wajib, yang zakat. Selebihnya, itu nanti bernilai infak, sedekah, dan sebagainya. Sahabat Nabi Umar itu pernah cemburu dengan Abu Bakar. Jadi ketika Umar mau bersedekah separuh hartanya, ya Rasul, aku bersedekah dengan separuh harta saya. Kata Nabi, ijek kalah karena Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar? Semuanya disedekahkan. Sulit ada orang seperti ini. Sehingga pada saat beliau wafat, Abu Bakar tidak menyisakan apapun. Padahal dia itu presiden, namanya khalifah istilahnya, presiden itu. Kenapa begitu? Dia yakin Allah pasti akan mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan dia berinvestasi tadi itu, bersedekah yang banyak tadi itu, Allah pasti akan memberikan keberkahan, termasuk untuk keluarganya, akan dimudahkan dalam urusan dunia maupun akhirat. Para jamaah, hadis ini mempertegas bahwa infak bukan penyebab
kemiskinan, tapi justru sebab datangnya penggantian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin harta kita itu segar, ibarat ruangan ini para jamaah, kalau tidak ada ventilasi, pengap. Tapi kalau ada ventilasi, ada udara masuk, segar. Ada yang masuk, ada yang keluar, begitulah. Sebaiknya harta kita juga begitu. Ada masuk, ada keluar. Ada yang kita terima, ada yang kita infakkan, kita sedekahkan. Dan Allah menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun, berapapun yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik pembagi rezeki. Itu surat Saba 39. Ayat ini juga sangat mengesankan bagi saya. Jadi ini janji Allah para jamaah. Apapun, berapapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu keluarkan, pasti diganti oleh Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi atau pembagi rezeki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Karena itu para jamaah, berbahagialah yang bisa bersedekah, yang sempat bersedekah. Jalan Allah bermakna luas. Di dalam ayat tadi ada ungkapan fi sabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillah sering dipahami secara sempit, hanya berkaitan dengan perang. Ya. Padahal menurut tafsir At-Tanwir maknanya jauh lebih luas. Segala bentuk pengorbanan harta yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam, membangun kemaslahatan umat, memperkuat pendidikan, dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, hingga penanggulangan kemiskinan termasuk dalam kategori fisabilillah. Ada orang bangun sekolah, kita bersedekah, itu fisabilillah. Membangun pondok pesantren, membangun panti asuhan, membangun masjid, membangun untuk kepentingan sosial, itu masuk kategori fisabilillah menurut tafsir At-Tanwir. Dengan demikian para jamaah, membangun sekolah, rumah sakit, pesantren, masjid, beasiswa pendidikan, bantuan bencana, bantuan korban bencana, pemberdayaan usaha kecil, bahkan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat merupakan bagian dari investasi di jalan Allah apabila dilakukan dengan niat ibadah. Pandangan ini sejalan dengan karakter tafsir At-Tanwir yang melihat Islam sebagai agama yang menghadirkan kemajuan. Din al-hadur, bukan sekedar mengatur ritual individual. Sebagian orang mengatakan agama kan itu untuk pribadi-pribadi. Tidak, Islam tidak begitu. Islam itu untuk pribadi dan juga untuk masyarakat. Bahkan untuk membangun peradaban. Itu Islam. Menghadirkan kemajuan. Itu Islam. Kemudian di ayat tadi juga dikatakan infak fisabilillah itu seperti menanam satu butir lalu tumbuh menjadi pohon yang cabangnya sampai berapa tadi? 7.
masing-masing cabang membuahkan sampai 100, sehingga 7 kali 100 700. Ibnu Katsir menjelaskan hadza matsalun daraballahu li tad'ifis salat liman anfaqa fi sabilillah ittigha'a mardati. Ini adalah gambaran perumpamaan dari Allah tentang berlipat-lipatnya pahala bagi orang yang infak fi sabilillah, yang semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah, sungguh sangat rugi kalau hidup di dunia ini ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berinfak, bersedekah, kok berhenti, tidak kita manfaatkan. Itu rugi besar. Rugi besar. Kita pernah baca ayat yang mengatakan bahwa besok pada hari kiamat ada orang-orang yang menangis penuh penyesalan, lalu ingin dapat peluang hidup lagi di dunia ini walaupun sebentar. Ya Allah, mohon kiranya aku diberi kesempatan hidup sebentar saja untuk aku gunakan bersedekah, fa'as-sadaqah wa aku minasolihin, agar bisa gunakan untuk sedekah sehingga lantas jadi orang soleh. Apa kata Allah? Kaset, udah selesai, ini bukan lagi waktunya. Nah, ayat ini sengaja dihadirkan untuk kita yang masih hidup di dunia ini agar bisa memanfaatkan peluang itu. Perumpamaan 7 bulir dengan 100 biji pada setiap bulir menunjukkan hasil minimal sebanyak 700 kali lipat. Ini bisa dikatakan minimal. Jadi satu dapat pahala berlipat sampai 700, ini masih minimal. Tafsir At-Tanwir menegaskan bahwa angka tersebut bukan batas maksimal. Ini terlihat pada ayat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipatkan gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Tidak hanya 700, bisa berlipat-lipat menjadi 1000, 2000, bahkan tak bisa dihitung lagi ketika Allah berkehendak. Ini janji Allah yang akan diberikan kepada hamba-Nya yang suka berinfak. Artinya kelipatan pahala tidak berhenti pada angka 700. Allah dapat memberikan balasan yang jauh lebih besar sesuai keikhlasan, manfaat, kebutuhan umat, waktu, tempat maupun kondisi orang yang memberi. Jadi para jamaah, sedekah yang kita keluarkan itu tergantung ini tadi, seberapa kita ikhlas ketika mengeluarkan, seberapa manfaat yang kita sedekah tadi itu untuk kepentingan umat, itu punya nilai tersendiri. Tidak hanya 700, bisa berlipat-lipat. Apalagi nanti kalau menjadi sedekah jariah, wah itu luar biasa, dan bisa dihitung lagi saking banyaknya. Semakin besar maslahat yang dihasilkan oleh infak yang kita keluarkan itu, semakin besar pula peluang pahala yang terus mengalir. Karena itulah wakaf, pembangunan lembaga pendidikan, penyebaran ilmu, serta amal jariah lainnya memiliki nilai investasi yang sangat tinggi karena manfaatnya berlangsung lintas generasi. Kita orang Sidoarjo perlu tahu, komplek Muhammadiyah
di Sidoarjo itu. Ada Musida, ada SMA, ada gedung PDM, PJM, Asia dan sebagainya itu. Itu tanahnya dari seorang, kalau tidak salah, mertuanya mantan bupati Pak Saifullah. Kita bisa bayangkan bagaimana berapa besar pahala yang didapat oleh almarhum itu. Padahal orang itu orang NU dengan ikhlas dan sangat percaya kepada Muhammadiyah untuk mengelolanya. Kata Muhammadiyah dipercaya sangat amanah, sehingga berapapun yang dikeluarkan nilai manfaatnya akan sangat besar. Ya, terima kasih. Jadi para jamaah, kita bisa meniru itu. Di Pasuruan, kalau kita pas naik bis atau naik kendaraan menuju ke Banyuwangi atau ke Bali, di sana ada komplek Al-Kautsar di sebelah kanan jalan kalau dari sini. Perguruan itu luar biasa, sekarang diberi kepada Muhammadiyah dari seorang namanya Haji Saldani. Saya kenal betul sama beliau. Waktu saya masih mahasiswa, diminta khotib Jumat di sana di Pasuruan. Berangkat pagi-pagi saya ke sana. Jadi tidak tanggung kalau sedekah. Kita bisa bayangkan bagaimana itu nanti curahan pahala yang terus mengalir, dipakai terus. Dan kita juga pernah dengar di Jawa Tengah ada rumah sakit, kalau nggak salah namanya Rumani atau Center. Itu juga orang NU. Saya menyebut NU ini bukan di Muhammad tidak ada sedekah, banyak juga. Kan biasa kalau orang Muhammadiyah sedekah pada Muhammadiyah kan biasa. Ini enggak, orang NU. Contoh Muhammadiyah yang paling anyar kemarin kita dengar, Sekjen PP Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mukti menyerahkan sekian lahan tanahnya kemarin untuk Muhammadiyah. Luar biasa. Nah, ini baru Muhammadiyah ya. Kok sama dengan ngomong NU dok ya. Tapi kan unik, sangat unik. Mengapa mereka mau itu? Karena mereka sadar dan paham betul bahwa yang dikeluarkan itu justru akan menjadi miliknya, yang akan dia bawa sampai nanti di akhirat, dan insya Allah akan menyelamatkan dirinya. Istilah bagian akhir ini manfaatnya berlangsung lintas generasi, luar biasa. Karena para jamaah kalau ada ajakan, ayo kita bangun masjid, ayo kita orang ke masjid ini, manfaatkan selagi kita masih ada. Manfaatnya lintas generasi, kita meninggal, anak-anak kita, cucu kita, insya Allah. Nah, para jamaah dalam beramal, terutama berinfak, Allah melihat niat, bukan sekedar nominal. Tafsir At-Tanwir memberi penekanan bahwa ukuran investasi akhirat bukanlah besarnya nominal, melainkan kualitas niat dan ketulusan. Itu sebabnya tidak usah iri. Kalau ada teman kita, wah teman saya kok sedekahnya sampai 50 juta, aku kok mek 1 juta. Gak usah iri. Kita tidak tahu berapa kepemilikan saudara kita tadi yang 150 juta. Kalau kita mampunya hanya 1 juta, ikhlaskan 1 juta itu untuk investasi kita.
Yang dinilai Allah itu bukan jumlahnya tapi niatnya, ketulusan. 1 juta rupiah yang diberikan dengan riya bisa kehilangan nilai di sisi Allah. Sebaliknya 10.000 rupiah, 10.000 saja yang diberikan dengan penuh keikhlasan dapat menjadi amal yang sangat besar nilainya. Kualitas sedikit tapi berkualitas. 1 gram tapi emas dibanding 10 gram tapi perak, mana lebih mahal? Ditulis sendiri. Prinsip ini sejauh dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Oleh sebab itu, infak tidak boleh dipahami sebagai ajang pencitraan atau mencari popularitas. Semakin tersembunyi suatu sedekah, seringkali semakin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin pernah cerita di sini. Ini ilustrasi, cerita ilustrasi. Jadi di sebuah kampung itu ada orang yang saking khawatirnya dia itu riya, saking khawatirnya dia itu riya, maka ketika dia sedekah menggunakan nama orang lain. Jadi namanya dia tidak mau dicatat. Dia menggunakan nama apakah atas nama RT atau atas nama ketua takmir. Kemudian ditulis nama panjenengan saja, jangan pakai nama saya. Apa yang terjadi kemudian para jamaah? Orang ini dikenal kaya, di kampung dikenal kaya, tapi dia tetap ingin agar kekayaannya itu menjadi amal yang benar-benar ikhlas. Maka setiap dia bersedekah pakai atas nama orang lain, sehingga masyarakat tidak ada yang tahu bahwa dia itu banyak sedekah untuk masyarakatnya. Yang kita adalah nama ketua RT atau nama ketua takmir. Hingga suatu saat berjamaah dia meninggal. Orang ini meninggal, katakanlah si mukhlis ini meninggal, orang yang sangat ikhlas itu meninggal. Karena masyarakat tidak tahu, maka kemudian masyarakat tidak berempati. Oh, orang sugih gak tahu sedekah, mau urus. Jadi kayak semacam ada sanksi sosial. Nah, ketika beberapa orang diminta untuk merawat jenazah tadi kemudian tidak mau, ditanya oleh takmir atau ketua RT tadi itu, kenapa sampai kok tidak mau urus? Bagaimana? Orang itu kan tahu sugih, gak tahu kalau mau ada ikut sedekah, masjid butuh bantuan, panti butuh bantuan, suka tumpang nggak pernah sedekah. Gimana orang seperti itu? Sugih timbul dewi, kira-kira begitu lah. Apa kata si ketua takmir tadi? Kemudian dijelaskan bahwa selama ini sebenarnya si fulan almarhum ini sedekahnya luar biasa. Beliau tidak mau disebut namanya. Itu sebabnya maka kemudian setelah mereka mendengar begitu, mereka pada menangis, merasa bersalah. Ternyata orang yang semacam ini begitu tulusnya, begitu ikhlasnya sampai namanya tidak mau dicantumkan. Ini dalam rangka menghindari pencitraan. Zaman sekarang kan zaman pencitraan. Nah, namun demikian para jamaah, orang begini ini baik hanya untuk dia, tetapi untuk semacam tuntunan tidak bisa. Karena itu maka di Quran
memberi peluang orang yang beramal dan ikhlas sangat bagus. Yang menyembunyikan tadi sangat bagus. Tapi Al-Quran juga memberikan penghargaan pada orang yang menampakkan sedekahnya. Sedekah dia tunjukkan dengan maksud memberikan pelajaran pada orang lain. Biasanya sedekah 1 juta, tujuan supaya didengar yang lain agar ikut sedekah. Bagus, berlipat-lipat itu. Dia dapat sedekah karena dapat pahala karena sedekahnya, dan dapat pahala karena mengundang pihak lain ikut sedekah. Saya ingat mungkin di antara panjenengan ada yang pernah dengar nama Syamsuri Mertoyoso, mantan ketua Yayasan Al-Falah, almarhum, mantan Kapolda kalau tidak salah. Saya dekat sama beliau. Waktu saya mahasiswa sering diminta ceramah di Al-Falah sampai saya sarjana. Apa yang terjadi? Setiap hari saya melihat beliau itu memasukkan uang 5.000 ke kotak infak. Itu tahun 80. Berapa 5.000 tahun 80 untuk zaman sekarang? Ukurannya itu nasi yang enak. Saya kan mahasiswa, jadi kalau sudah makan nasi kari ayam, wah itu udah apa ya, mewah gitulah ya. Jadi makan nasi kari ayam, waktu itu harganya 300 rupiah, ini sudah 5.000 infaknya. Berarti berapa itu? Sekarang berapa makan itu? Paling tidak yang tadi 300 menjadi sekitar 30.000 sekarang. Untuk makan nasi kari yang enak itu ya, itu paling tidak sekitar 30.000. Jadi kali 100, berarti paling tidak nilai tadi itu 500.000. Belum itu habis dapat zuhur itu belum ke masjid, 5 waktu ke masjid. Pak Syamsuri Mertoyoso almarhum, rahimahullah, semoga dapat rahmat. Luar biasa. Nah, yang saya sampaikan adalah di satu sisi bahwa orang bersedekah itu akan semakin tinggi nilainya kalau disembunyikan, dihatiskan tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu karena saking rahasianya. Kayak si Mukhlis tadi, bagus. Tetapi pada kesempatan lain, sedekah dengan ditampakkan, dengan ditunjukkan, dengan maksud mengundang, memotivasi yang ikut sedekah, itu juga bagus. Wa antutu di ayat itu, andaikan kamu tampakkan, itu juga bagus. Demikian Allah mengatur pada kita. Hampir habis waktunya ya. Saya lanjutkan sedikit. Ayat yang kedua. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak pula menyakiti perasaan penerimanya, mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka pasti hati. Ini kalau sedekah dengan tulus. Jadi kedua itu menjelaskan tentang ketulusan. Diingatkan. Jadi kalau itu investasi jangan dirusak. Ayat ini beri isyarat penting agar investasi tidak mengalami kerugian. Di ayat tadi ada kata-kata tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wal adha. Mereka telah infak tadi tidak mengiringi infaknya dengan mengungkit-ungkit pemberian ataupun menyakiti hati penerima. Masjid itu pun gak tak sumbang, gak ganti.
Itu namanya mengungkit-ungkit. Itu kalau masjid. Anak, kamu itu jadi anakku, tak pira aku. Apa jenis? Menghabiskan harta untuk kuliahmu ini, kok kamu jadi begini? Itu namanya mungkin habis musnah, pahalanya hilang sama sekali kalau seperti itu. Kata alman adalah sikap merasa berjasa. Jadi kita itu kalau nanti sudah menjadi donatur, saya merasa berjasa, membanggakan pemberian. Atau terus mengingatkan penerima bahwa dirinya pernah ditolong. Jangan begitu kalau bersedekah. Itu merusak investasi kita, merusak nilai barang kita. Kemudian ada kata al-adza, itu segala bentuk ucapan atau tindakan yang melukai harga diri penerima, seperti merendahkan, mempermalukan, menyebarkan identitas penerima sedekah, atau memperlakukan mereka secara tidak manusia. Jadi hati-hati. Ini adalah hal-hal yang bisa merusak. Jangan sampai investasi kita rusak. Dengan kata lain, infak bukan hanya soal memindahkan harta, tapi juga menjaga martabat manusia. Ini menarik. Jadi ketika kita bersedekah pada seseorang, jangan sampai orang yang menerima sedekah itu, yang menerima sedekah kita itu lalu turun, merasa rendah diri. Jangan sampai. Justru harus kita hormati, kita angkat martabatnya, ya dengan cara yang baiklah. Seringkali seseorang telah mengeluarkan banyak harta, tapi justru kehilangan pahala karena lisannya lebih tajam daripada nilai bantuannya. Tadi mungkin itu ya. Seorang ulama Al-Qurtubi mengatakan sikap mengungkit-ungkit pemberian atau alman pada umumnya muncul dari orang yang bakhil dan orang yang kagum terhadap dirinya sendiri. Adapun orang yang bakhil yang menganggap pemberiannya sangat besar dalam pandangan sendiri, meskipun sebenarnya sedikit. Kalau orang bakhil kalau gitu ngasih sedikit, aku nyumbang. Jadi kesannya kayak sudah membanyak padahal sedikit. Tafsir At-Tabari menegaskan bahwa Islam membangun budaya filantropi yang memuliakan manusia. Orang miskin bukan objek belas kasihan, melainkan saudara yang memiliki hak atas sebagian harta orang yang mampu. Belakangan viral di medsos itu, sebuah masjid buka makan gratis. Ada beberapa orang miskin, non muslim, takut boleh apa tidak ikut makan. Maka salah seorang takmir menanyakan, "Bu, sampean kenapa kok diam saja? Mau makan ya?" "Iya, saya ingin makan, saya lapar, tapi saya non muslim." "Tidak apa-apa Bu, ayo ikut aja." Ini hanya masalah beda agama. Jadi luar biasa ya, masjid yang kental dengan kegiatan keislaman justru bisa memberikan makan pada orang yang bukan Islam. Kalau kita buat analogi para jamaah, dia manusia. Jadi kalau kita bisa memberikan kemudahan pada seseorang, apalagi masalah makan kebutuhan pokok ini, luar biasa pahalanya. Di hadis dikatakan, bahkan orang yang memberi makan anjing loh, itu bisa menyelamatkan dia dari neraka. Di hadis, gara-gara menyelamatkan anjing, memberi minum anjing yang kehausan. Kalau memberi makan anjing jaga begitu, apalagi memberi makan manusia. Sangat bijaksana takbir yang ada di medsos itu. Ada beberapa kali saya lihat. Karena itu bantuan hendaknya diberikan dengan penuh penghormatan dan keramahan. Jadi kalau kita bantu seseorang, hendaklah dengan penuh penghormatan dan keramahan dan empati.
Bahkan bila memungkinkan identitas penerima dijaga agar tidak menimbulkan rasa malu. Inilah salah satu etika sosial yang membedakan filantropi Islam dari sekedar aktivitas amal biasa. Tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi juga menjaga kehormatan, karamah insaniyah dari penerima. Para jamaah, saya lengkapkan sampai jam 6 ya. Salah satu penekanan penting tafsir ialah bahwa infak memiliki dimensi sosial yang sangat luas. Ketika masyarakat gemar berinfak, akan lahir berbagai institusi yang menopang kemajuan umat. Ada sekolah, rumah sakit, panti asuhan, layanan kesehatan, riset, pemberdayaan ekonomi, hingga pengembangan dakwah. Inilah yang dilakukan Muhammadiyah. Sehingga ketika orang tahu seperti ini, orang merasa beruntung ketika bisa berinfak di atau melalui Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi contoh nyata bagaimana semangat infak mampu melahirkan ribuan amal usaha yang manfaatnya dirasakan masyarakat ya, tanpa membedakan agama maupun golongan. Dengan demikian, investasi di jalan Allah tidak hanya menghasilkan pahala individual, tapi juga membangun peradaban yang berkeadilan dan berkemajuan. Kemudian para jamaah, Allah menutup ayat ini dengan janji yang sangat menenteramkan, lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Janji ini menunjukkan bahwa orang yang gemar berinfak memperoleh 3 keuntungan sekaligus. 1, mereka memperoleh pahala yang dijamin langsung oleh Allah. Kedua, mereka tidak dihantui rasa takut terhadap masa depan karena dia tadi berinfak sedekah cukup banyak tadi, karena meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan yang ketiga, mereka tidak bersedih atas harta yang dikeluarkan, yang merasa iman, sebab mereka yakin bahwa apa yang diberikan sesungguhnya sedang disimpan oleh Allah dengan keuntungan yang jauh lebih besar. Investasi tadi. Dalam kehidupan nyata, orang yang dermawan umumnya juga memperoleh ketenangan batin. Betul ya. Jadi kalau orang yang dermawan umumnya mendapatkan ketenangan batin. Juga kepercayaan sosial. Lalu hubungan kemanusiaan yang lebih baik dengan orang jadi baik, banyak orang suka pada dirinya, serta keberkahan dalam hidupnya. Sebagai penutup, infak adalah investasi terbaik yang dijamin Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Namun, nilai investasi tersebut hanya akan sempurna jika dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti hati penerima. Di tengah budaya yang mengukur keberhasilan dari banyak harta yang dimiliki, Al-Quran mengajarkan bahwa harta yang paling bernilai bukanlah yang disimpan di bank itu, bukan, melainkan yang diinfakkan di jalan Allah. Karena itulah bekal yang akan terus mendatangkan keberkahan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Insya Allah begitu. Jadi para jamaah, mari kita berlomba-lomba untuk bisa berinvestasi sehingga kita nanti tidak akan mengalami kerugian, juga tidak akan mengalami penyesalan seperti di ayat tadi. Orang ketika sudah berada di alam sama menangis, merengek-rengek, minta diberi kesempatan hidup lagi di dunia, gara-gara waktu di dunia tidak menyempatkan sedekah. Untuk itu para jamaah, mari kita memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, yaitu gemar berinfak, gemar bersedekah, dan tidak usah iri dengan teman lain yang jumlahnya mungkin lebih besar, karena Allah akan mengukur kemampuan kita masing-masing. Jadi yang penting kita bisa berapa
dan itu dengan tulus dan ikhlas kita lakukan. Saya kira ini cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.